Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Tapi sebelum Bayi Dasing menggunakan yang sebenarnya milik spirit kera surgawi, bilah pedang milik petinggi menara langsung meledak sebelum mengenai Bayi Dasing. Ini, kakak, ucap Bayi Dasing langsung meneteskan air matanya. Kenapa kau malah semakin hari semakin lembek dan cengeng Dasing, ucap Chen Long melirik ke arah Bayi Dasing. Tentu saja ini adalah air mata bahagia kak, kau datang ke sini menyelamatkan aku. Hiks, dengan cepat Bayi Dasing berlari sambil melesat ke arah Chen Long. Tapi dengan cepat Chen Long menahan kepala Bayi Dasing menggunakan telapak tangannya. Hais, kau ini, cepat pulihkan dirimu dulu, karena waktu kita tidak banyak. Ucap Chen Long sambil melirik ke arah Lao Geho dan petinggi menara yang kini sedang melebarkan matanya tak percaya. Ia tak menduga jika yang akan datang ke sini adalah Chen Long, bukannya Bai Han. Manfaatkan waktu pemulihanmu selagi aku membereskan mereka berdua, ucap Chen Long langsung menyelimuti Bayi Dasing dengan aliran ruang dan waktu yang jauh sangat lambat. Setelah menyelimuti tubuh Bayi Dasing, Chen Long langsung muncul di depan Lao Geho. Ampuni aku, crash. Tepat setelah Lao Geho selesai bicara, Chen Long dengan cepat menarik jiwanya dan menaruhnya ke dalam botol tempat dua jiwa petinggi menara lainnya dikurung juga. Pandangan Chen Long pun berpindah ke petinggi menara yang tersisa. Kini petinggi menara tersebut dengan cepat melarikan diri di saat Chen Long bergerak ke tempat Lao Geho tadi. Kau ingin kabur, tapi kau kabur ke tempat yang salah, karena di sana ada orang gila yang sedikit brutal menunggumu, gumam Chen Long tersenyum tipis. Wos, sialan, kenapa malah dia yang muncul, gumam petinggi menara tersebut mengumpat dalam hati. Aku harus cepat memberitahu pemimpin jika Chen Long sudah bergerak, dan juga aku harus memberitahu dia terlebih dahulu, karena mungkin saja saat ini ia sudah berhasil menyelamatkan Kang De, gumam petinggi menara tersebut melesat menggunakan hukum gravitasi disertai hukum ruang yang ia kuasai. Memanfaatkan kekuatannya ini, ia bisa dengan mudah mengubah gravitasi yang ada di sekitarnya di saat ia berlari, dan menggabungkannya dengan hukum ruangnya. Di utara, Bo Wuhan yang sudah membawa Lan Yuheng langsung berdiri saat insting buasnya merasa ada yang mendekat. Hehehe, akan ku hancurkan kalian semua, kekeh Bo Wuhan langsung terbang. Tepat dalam beberapa tarikan nafas, di saat petinggi menara tersebut melarikan diri dari tempat Chen Long berada. Wajah petinggi tersebut terlihat jelas menabrak sesuatu yang keras dan membuat beberapa giginya rontok. Bukan hanya itu saja, sebagian pipi kanannya juga hancur. Sialan, apa itu? Tepat setelah petinggi tersebut bangkit dan mencoba melirik ke arah di mana ia merasa menabrak sesuatu. Sebuah kapak dalam jarak beberapa inci dari wajahnya ia lihat, yang langsung membuat mata petinggi tersebut melotot hampir keluar. Sialan, teriak petinggi menara tersebut dengan cepat menggunakan hukum gravitasinya untuk membuat kapak tersebut melambat, dan membuat ruang di depannya agar dirinya bisa kabur dari serangan tiba-tiba tersebut. Saat kapak merasa sedikit melambat, dengan cepat petinggi tersebut memasuki celah yang ada di depannya. Saat tubuh petinggi menara memasuki dan menyisakan tangan kirinya. Crash! Tangan kiri petinggi menara langsung terpotong. Bo Wuhan yang melihat buruannya berhasil kabur, langsung terkekeh kecil. Hehehe, akan kuburu kau, kekeh Bo Wuhan langsung mengambil tangan kiri petinggi menara tersebut lalu mencium bau darahnya. Setelah mengetahui di mana musuhnya akan muncul, Bo Wuhan bergerak cepat mengarah ke utara. Crash! Sebuah celah seketika muncul, dan petinggi menara langsung keluar dari sana dengan nafas tersengal-sengal. Hehehe, di sini kau rupanya.
Kekeh Bo Wuhan muncul dari atas kepala musuhnya sambil mengayunkannya kapaknya. Glek. Dengan cepat petinggi menara menelan ludahnya karena sangat mengenal suara tersebut. Suara tersebut adalah orang yang memotong tangan kirinya baru saja. Sialan, teriak petinggi menara dengan cepat mengayunkan pedangnya. Crash. Ark. Hehehehe, ke arah mana kau menyerang idiot? Aku ada di depanmu. Kekeh Bo Wuhan langsung memotong kedua kaki musuhnya. Sret, sret. Petinggi menara tersebut langsung berhenti berteriak di saat sadar sudah tidak mempunyai kaki, dengan segera mundur menggunakan tangan kanannya sambil menatap wajah Bo Wuhan dengan penuh ketakutan. Ah, ampuni aku tuh. Crash. Ark, jangan memohon idiot, aku benci wajah seperti dirimu, ucap Bo Wuhan tersenyum penuh psikopat. Glek, sial sial sial. Tahu begini aku lebih baik mati di tangan Chen Long daripada monster ini, teriak petinggi menara tersebut mengutuk kebodohannya. Ia pun dengan pasrah menutup matanya. Hingga 10 menit berlalu, ia tidak merasakan apa-apa. Apa aku sudah berada di neraka? Gumam petinggi menara tersebut langsung membuka matanya. Dan benar saja, ia saat ini melihat neraka ada di depannya. Tapi bukan neraka yang ia inginkan, melainkan wajah Bo Wuhan yang sangat dekat dengan wajahnya. Hehehehe, aku menyukai ekspresimu itu, kekeh Bo Wuhan. Wong, sret, ark. Petinggi menara langsung berteriak kesakitan saat kakinya yang terpotong diinjak oleh Bo Wuhan. Tak ada ampun bagi kalian para parasit, berani sekali kalian membunuh tuan besarku dan juga orang-orang yang paling kuhormati. Akan ku siksa kalian, hahaha, teriak Bo Wuhan tertawa gila. Bom, RGGH. Ampuni aku, teriak petinggi menara terdengar terus memohon. Tapi Bo Wuhan semakin kuat menyiksa musuhnya. Bom, bom, tanpa ampun Bo Wuhan terus menyiksa musuhnya, kini teriakan terus menggema entah berapa lama. Dan penyebab Bo Wuhan gila seperti ini, kini telah terbongkar. Bai Han telah membangkitkan puncak amarah Bo Wuhan dengan sengaja terus-menerus menyebut nama ayah, adik, pamannya dan mengatakan jika Bo Wuhan adalah seorang yang pecundang karena tidak bisa membantu membalaskan dendam mereka. 3 hari telah berlalu, kini Bo Wuhan terlihat menyeret tubuh musuhnya ke markas tempat mereka biasa berkumpul. Tep-tep, wus, dret, bom-bom-bom. Sementara di luar dimensi alam kegelapan, saat ini terdengar terus ledakan beruntun tanpa henti. Ini, dia jauh lebih kuat dari yang dirumorkan, bahkan aku merasa ia setara dengan Chen Long, ucap King Ha melirik musuhnya yang tak lain Bai Han. Kini King Ha melihat tangannya yang kini sedikit bergetar akibat beradu senjata tadi. Sementara King Hu juga merasakan hal yang sama, ia kini melihat tangannya yang kesemutan saat beradu tinju dengan Bai Han. Di depan mereka, Bai Han yang memegang pedang kayu di tangan kiri dan mulutnya kini memasang wajah serius. Terlihat di beberapa bagian tubuh Bai Han tersayat dan juga tangan kanan Bai Han sedikit meneteskan darah. Apa yang Paman Chen Long katakan benar, mereka berdua sangat kuat, terutama yang menggunakan kekuatan fisik tersebut. Tangan kananku kini tak berhenti bergetar, gumam Bai Han. Dret. Tak lama Bai Han langsung bergerak saat ia melihat King Ha dan King Hu mulai bergerak ke arah yang berbeda. Wus, wus. Dengan cepat King Ha muncul di dekat Bai Han, lalu mengayunkan kedua belati dengan dibaluti energi berwarna merah darah. Gaya pertama, tebasan ganda, teriak King Ha. Slas, slas. Bai Han yang melihat itu dengan cepat memiringkan tubuhnya ke samping kanan, disertai mengayunkan pedang kayunya menggunakan tangan kirinya untuk menahan satu serangan lain dari belati milik King Ha. Crash, treng. Terlihat punggung Bai Han terkena tebasan belati milik King Ha, namun beruntung itu hanya menyobek jubahnya saja. Tepat setelah Bai Han menahan belati yang satunya dengan tangan kirinya, King Hu muncul dari arah yang berlawanan dengan kepalan tangan mengarah ke pinggang kanan Bai Han. Tinju penghancur berlian, teriak King Hu dengan seutas senyum tipis, ia yakin jika Bai Han saat ini tidak akan mampu menghindari serangannya. Karena kakaknya ada di sebelah Bai Han untuk menahan pergerakan Bai Han. Bai Han yang sudah memprediksi itu,
kini tersenyum tipis. "Wos, apa?" teriak King Hu dan King Ha berteriak serempak saat melihat Bai Han secara tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Bom! King Ha yang bergerak cepat menyilang kedua belatinya untuk menahan tinju adiknya, kini memuntahkan seteguk darah. "Kakak!" teriak King Hu. Tepat pada saat King Hu akan mendekati kakaknya, King Ha langsung mengangkat tangannya. "Perhatikan di sekitarmu, musuh kali ini sangat cerdas," teriak King Ha. Wos! Bai Han langsung muncul dari bayangan King Hu dengan seutas senyum tipis. "Kau juga sangat cerdas. Tidak kusangka kau dapat menyadari di mana aku akan muncul," ucap Bai Han sambil mengambil energi yang ada di sekitarnya lalu mengalirkannya ke tinjunya. Bai Han sengaja menggunakan tinjunya karena ia ingin melihat batasannya. Jika ia menggunakan kekuatan fisik dalam melawan musuh yang katanya memiliki kekuatan fisik luar biasa kuat. Wong! King Hu yang melihat itu langsung menyilang kedua tangannya untuk menahan tinju Bai Han yang kini mengarah ke wajahnya. Bom! Duar! Darah seketika mengalir dari tangan kanan Bai Han, padahal ia sudah menggunakan seluruh kekuatan fisik dan dialiri energi pinjaman. Tapi tetap saja kekuatan fisik Bai Han jauh di bawah King Hu. Sementara King Hu yang terhempas jauh ke belakang merasakan sedikit kram saja di kedua tangannya. Ia juga saat ini melihat bercak darah di kedua lengannya. Aku baru kali ini melihat orang yang begitu bodoh ingin melawanku, bentrok secara langsung menggunakan kekuatan fisik, ucap King Hu melirik ke arah Bai Han yang kini mundur sambil memulihkan tangan kanannya dengan energi yang ada di sekitarnya. Tep-tep, King Ha yang sudah merasa baikan kini menghampiri adiknya. "Aku lebih tak menduga jika salah satu dari target kami akan sekuat ini, jika begini kami sepertinya akan langsung serius. Karena akan lebih berbahaya jika Chen Long datang ke sini," ucap King Ha sambil melirik adiknya. King Hu pun mengangguk setuju. "Baiklah, saatnya kita menunjukkan kemampuan kita yang sesungguhnya," ucap King Hu tersenyum tipis. Dret. Tak lama, tubuh King Ha dan King Hu seketika berubah menjadi binatang iblis. Namun berbeda dari yang lainnya. Perubahan King Han dan King Hu kini lebih mirip iblis, karena hanya menggunakan kedua kaki. Tubuh mereka juga sangat jauh berbeda dari semua petinggi menara iblis yang ia lihat selama ini. Ini, apakah mereka berdua sebenarnya menggunakan mode berseker? Gumam Bai Han seketika memasang wajah serius saat melihat King Ha dan King Hu yang kini terlihat ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Sadar jika saat ini adalah pertarungan yang berdarah, Bai Han pun memejamkan matanya. "Jika begitu, aku akan mencoba menggunakan metode berseker Pamantu, perubahan Pamandu, perubahan YR dan gaya bertarung ayah," gumam Bai Han. Bai Han seketika berteriak kesakitan saat ia mencoba menggabungkan inti darah adiknya, inti darah kedua paman dan ayahnya sekaligus. Wong. Secara perlahan tubuh Bai Han berubah, mulai dari tangan, kaki, tubuh kepala hingga rambut. Srek, duar. Ledakan energi keluar dari tubuh Bai Han yang membuat guncangan di seluruh dimensi alam dewa. Bahkan King Ha dan King Hu dengan cepat menyelimuti tubuh mereka dengan energi mereka masing-masing. Perubahan Bai Han. Ini, gumam Bai Han sedikit terkejut saat merasakan aliran kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya. "Aku tak menduga apa yang Paman Wuhan katakan benar," gumam Bai Han. "Beruntung aku meminta inti darah ayah, YR, Pamandu, dan Pamantu kepada Paman Wuhan tadi," sambung Bai Han tersenyum lebar. "Baiklah jika seperti ini, mari kita coba kekuatan gabungan dari milik ayah, YR, dan Paman," gumam Bai Han merasa tidak perlu menggunakan spiritnya. Duar. Mata Bai Han, King Ha dan King Hu langsung melotot tak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. "Hahaha, apa-apaan itu?" teriak King Hu tertawa terbahak-bahak saat melihat Bai Han belum bisa menggunakan kekuatannya saat ini, dan saat Bai Han bergerak sedikit, ia langsung melesat lalu menabrak pecahan dimensi. "Sialan, aku tak menduga akan jadi seperti ini cukup memalukan," gumam Bai Han langsung bangkit.
Mata Bai Han yang berubah berwarna merah langsung bersinar. Dret, tubuh Bai Han dengan cepat berubah menjadi tetesan darah. King Ha dan King Hu seketika memasang kuda-kuda mereka. "Hati-hati Huer, jangan lengah," teriak King Ha. Tepat saat King Ha selesai bicara, Bai Han muncul dalam bentuk bayangan. Wus! Dengan cepat Bai Han mengayunkan tinjunya ke arah dada King Hu. Bom! Sret! Namun sebelum tinju Bai Han mengenai target, King Ha lebih dulu muncul lalu menahan dengan kedua belatinya. Bersamaan dengan itu, King Hu muncul di atas kepala Bai Han. Wung! Duar! Tangan kiri Bai Han yang sudah bergabung dengan pedangnya langsung terangkat untuk menahan tinju King Hu. Ini, gumam Bai Han dan King Hu sama-sama terkejut jika saat ini kekuatan fisik mereka setara. Hehehe, ini akan menjadi menarik, gumam Bai Han dan King Hu sama-sama tersenyum lebar. Entah mengapa senyum Bai Han kini mirip dengan senyum pamannya Tulong. "Kau lengan," ucap King Ha langsung mengayunkan kedua belatinya saat melihat celah di pertahanan Bai Han. Crash! Namun kedua belati King Ha hanya melewati tubuh Bai Han yang sudah berubah menjadi gumpalan darah. Dret! Tak lama tubuh Bai Han kembali menyatu, sambil membalas serangan King Ha. Wus! Bom! Tapi sebelum itu, tubuh Bai Han terhempas akibat tendangan King Hu. "Kakak, gunakan energi spesialmu, itu akan efektif jika ingin melukai tubuhnya," ucap King Hu langsung dapat menemukan kelemahan hukum darah dan hukum bayangan Bai Han. King Hu dapat mengetahui itu di saat ia bentrok tadi. Energi itu, gumam Bai Han sedikit waspada saat melihat kaki King Hu diselimuti oleh energi cahaya. Tapi karena sedikit penasaran lantaran ia dipukul mundur saat menggunakan hukum darah beberapa waktu lalu, Bai Han pun langsung menembakkan banyak darah. Tak lama, darah-darah tersebut seketika berubah menjadi manusia boneka darah. Bersamaan dengan itu, Bai Han mencoba membuat banyak bayangan, lalu menaruhnya di setiap boneka darah yang ia ciptakan. King Ha dan King Hu yang melihat itu memiringkan sedikit kepala mereka. Apa dia meremehkan kita, Kak?" tanya King Hu melirik kakaknya. Walau terlihat seperti serengan anak-anak karena jumlah energi di setiap boneka ini sangat sedikit, kita tetap harus berhati-hati Huer, ucap King Ha. "Ingat, setetes air pun mampu melubangi batu yang padat," sambung King Ha. King Hu pun mengangguk lalu melesat setelah kakaknya memberikan aba-aba. Wus! Dengan cepat King Ha mengayunkan kedua belatinya yang sudah dibaluti energi seperti cahaya. King Hu juga terlihat tak mau kalah, ia pun langsung memasang kuda-kuda lalu mengayunkan tinjunya. Selas! Wus! Bilah belati dan bilah tinju pun langsung melesat ke arah para boneka darah ciptaan Bai Han. Bom bom bom! Para boneka darah milik Bai Han pun langsung meleleh bersamaan dengan bayangan yang Bai Han ciptakan. Jadi hukum darah dan bayangan sejenis kejahatan dan energi mereka sejenis energi suci yang menghapus kejahatan ya, gumam Bai Han kini mengetahui kenapa kedua hukum milik adik dan pamannya kalah. Tapi jika ku buat lebih padat, maka aku yakin para boneka darah ini bisa bertahan setidaknya beberapa detik saja. Sambung Bai Han. Rencananya Bai Han ingin membuat boneka darah yang mirip dengannya, lalu digunakan untuk mengelabui musuh. Bai Han juga berpikir jika itu cocok nantinya digunakan saat ia dalam bahaya dan saat musuh lengah. Dengan cepat Bai Han berubah menjadi bayangan. Wus! Bai Han seketika muncul di depan King Hu, karena ia merasa yang berbahaya di sini adalah King Hu. Wung! Kepalan tinju Bai Han seketika diselimuti oleh energi yang ada di sekelilingnya, dan dengan cepat tinju Bai Han melesat ke punggung King Hu. Wus! Treng! Bai Han yang sudah menduga serangan dadakan King Ha, dengan cepat mengayunkan tangan kirinya yang sudah bergabung dengan pedang kayunya. Bom! Bersamaan dengan itu, King Hu yang sudah sadar ada serangan dadakan, namun terlambat merespon pun langsung terhempas. Melihat King Hu menjauh akibat serangannya, Bai Han kembali berubah menjadi bayangan. Wus! Bai Han muncul dengan kaki terayun ke arah kepala King Ha. King Ha pun menyilangkan kedua belatinya untuk bertahan,
lantaran sadar jika kekuatan fisik Bai Han saat ini setara dengan adiknya. "Kena kau," gumam Bai Han langsung mengayunkan tangan kirinya ke perut King Ha. "Wos, tidak akan kubiarkan," teriak King Hu melesat dengan kecepatan mengerikan. Namun sekuat apapun King Hu berusaha, serangan tersembunyi Bai Han lebih dulu mengenai perut King Ha. Crash! Duar! Tidak! King Hu langsung berteriak melihat kakaknya terlempar disertai darah muncrat dari perut kakaknya. "Wos! Tep-tep! Kakak!" ucap King Hu langsung menahan tubuh kakaknya. "Aku tidak apa-apa, ini tidak dalam dan tidak parah," ucap King Ha langsung menekan darahnya menggunakan energinya. Bai Han yang melihat adanya celah, kini muncul di samping King Hu. "Tinju naga penghancur," teriak Bai Han. Wung! Bom! Tangan kiri King Hu terlihat menahan tinju Bai Han dengan mudah, aura dari tubuh King Hu juga seketika meledak. Bai Han yang melihat itu sedikit tak percaya, karena King Hu dengan mudahnya menahan tinjunya. Dret! Dengan cepat Bai Han menundukkan kepalanya, untuk menghindari salah satu belati milik King Ha yang akan menebas kepalanya. Bersamaan dengan itu, belati satunya kini tepat muncul di depan mata Bai Han dan bergerak sendiri, layaknya memiliki kesadaran seperti tongkat emas milik Bai Dasing. Treng! Dengan cepat Bai Han merespon lalu menahan menggunakan tangan kirinya. Di saat itu juga terlihat kini King Hu yang sudah mengayunkan tinjunya ke arah punggung Bai Han. Buom! Duar! Hoek! Bai Han langsung terhempas jauh sambil memuntahkan seteguk darah. Wos! Wos! Tidak ingin memberikan Bai Han kesempatan, King Ha muncul sambil mengayunkan belatinya berkali-kali untuk menutupi jalan kabur Bai Han. Karena ia menebak saat Bai Han terhempas tadi, Bai Han menambah kecepatan dirinya yang terhempas agar bisa menjauhi kedua musuhnya. Sial, dia menyadarinya, umpat Bai Han dengan cepat menggerakkan tubuhnya ke kanan untuk menghindari bilah belati King Ha. Crash! Crash! Saat Bai Han mencoba menghindar, ia menyadari ada yang salah, karena walau menghindar, tubuhnya tetap terkena sayatan. Ini, gumam Bai Han langsung merubah matanya menjadi putih polos. Blus! Benang yang sangat tipis dan semuanya terhubung, gumam Bai Han membelalakan matanya. Sialan, bagaimana aku bisa menghindar jika semua bilah tersebut terhubung? Umpat Bai Han melirik ke arah King Ha yang kini tersenyum tipis. Melihat senyum King Ha, bukan senyum merendahkan, melainkan itu terlihat sebuah isyarat. Dengan cepat pun Bai Han tersadar, karena ia sama sekali tidak melihat King Hu saat ini dan juga tidak dapat merasakan energinya. Tidak mungkin ia secepat ini menyusul, jarak kami sangatlah jauh, gumam Bai Han langsung menggelengkan kepalanya. Apanya yang tidak bisa menyusul, sapa King Hu dengan sebuah terjangan. Duar! Bai Han yang dengan cepat menahan tendangan King Hu dengan siku kanannya terdorong mundur. Apa ini? Gumam Bai Han saat merasakan organ dalamnya terasa hancur setelah menahan serangan King Hu. Kini aku tak akan menyerangmu sembarangan lagi, karena jika aku menyerangmu sembarangan menggunakan energi biasa, kau pasti akan terlempar, ucap King Hu muncul di samping kiri Bai Han sambil menyerang pinggang Bai Han. Bom! Hoek! Bai Han yang tidak bisa merespon lantaran rasa sakit yang ia rasakan saat menahan tendangan King Hu pun, kembali merasakan organnya diacak-acak oleh sebuah pisau. Darah segar kini keluar dari mulut Bai Han. Kenapa kau lengah seperti ini? Ucap King Hu kembali muncul tepat di bawah Bai Han. Tangan kanan King Hu langsung meluncur ke perut Bai Han. Bruak! Kau lemah juga, ejek King Hu mengayunkan kakinya ke leher samping kiri Bai Han. Bam! Wos! Saat Bai Han terlempar sejauh 2 meter, King Ha langsung muncul sambil mengayunkan belatinya ke punggung Bai Han. Crash! Teriakan Bai Han seketika menggema setelah mendapatkan tebasan dari King Ha. Tidak ingin memberikan Bai Han kesempatan untuk bernafas, King Hu kembali memukul Bai Han di dadanya. Bruak! Lalu disambut oleh King Ha yang menyerang perut Bai Han, dengan cara menjulurkan belati yang ada di tangan kanannya. Celep! Hoek! Mata Bai Han seketika melotot saat perutnya ditusuk oleh King Ha.
Bai Han juga langsung menyemprotkan darah melalui mulutnya. "Mati kau keparat!" teriak King Hu muncul mengayunkan tinjunya yang dilapisi energi berwarna hitam, pertanda ia serius ingin membunuh Bai Han. Wus! Wus! Bom! Kepala Bai Han seketika meledak dan menyemburkan banyak cipratan darah di mana-mana. "Huer mundur!" teriak King Ha saat sadar ada yang salah. Wung! Duar! Hoek! Wajah King Hu seketika berubah merah disertai mata melotot saat melihat King Ha melindunginya dari serangan kejutan Bai Han. "Hahaha, aku ketahuan ya," ucap Bai Han tersenyum kecil sambil mundur menjauhi King bersaudara. "Tep-tep, entah kenapa aku merasa di sini akulah penjahatnya dan kalian pahlawannya, tapi aku tidak terlalu peduli," ucap Bai Han dengan nada santai saat ia menggunakan trik kotor dalam melawan musuhnya. Sementara King Ha dan King Hu hanya bisa menatap Bai Han dengan sedikit waspada. "Apa kau tidak apa-apa, Kak?" tanya King Hu terdengar khawatir. "Luka kecil ini tidak akan bisa membunuhku, tenangkan dirimu dan jangan terbawa emosi, anak itu sengaja memancing emosimu dengan selalu menargetkanku," ucap King Ha. "Dan juga, aku sampai sekarang masih tidak mengerti, bagaimana dia bisa membuat boneka darah yang sangat mirip dengan dirinya, bahkan itu mirip seperti sebuah klon nyata dengan sifat pemiliknya. Jika seperti ini, kita tidak akan tahu yang mana yang asli, karena aku merasa ia ingin menusuk kita dari belakang saat kita lengah dengan bertarung melawan klonnya," sambung King Ha dengan wajah serius. Wung! Tepat setelah King Ha selesai bicara, dan benar saja apa yang diprediksi King Ha. Puluhan boneka darah yang mirip dengan Bai Han bermunculan. Tentunya King Ha sadar jika membuat boneka ini pastinya membutuhkan banyak energi. "Huer, aku akan melawan mereka semua, sementara kau cari dia yang asli. Aku yakin jika ia saat ini sedang bersembunyi karena sedang memulihkan energinya," ucap King Ha dengan nada serius. King Hu terdiam sesaat setelah mendengar instruksi kakaknya. "Apa tidak sebaiknya kita habisi mereka dulu, Kak? Firasatku mengatakan yang asli ada di sekitaran mereka," ucap King Hu melirik King Ha. "Tidak, ia saat ini bersembunyi di tempat yang jauh, membutuhkan banyak waktu baginya untuk memulihkan energinya, jadi ia tidak akan berani mengambil resiko untuk bersembunyi di sekitaran ratusan puluhan boneka itu." King Ha langsung menggelengkan kepalanya dan yakin jika Bai Han saat ini berada di tempat yang cukup jauh dari tempat mereka. Tapi, sebelum King Hu mengatakan sesuatu, puluhan boneka darah yang mirip dengan Bai Han muncul di depan mereka. "Banyak bicara," teriak salah satu boneka darah dengan seringai lebar, terlihat seringainya mirip paman naganya. Wus! Duar! Tangan boneka darah tersebut langsung hancur setelah bentrokan dengan tinju King Hu. "Cepat pergi, jika tidak salah satu dari kita akan terluka parah atau bahkan mati," teriak King Ha yang kini sedang mengayunkan belatinya. Selas! Selas! Bom-bom! Tubuh kedua boneka darah tersebut langsung terbelah, namun mereka tidak langsung hancur atau mati. Kini keduanya dengan cepat menyelimuti tangan mereka dengan energi di sekeliling mereka, lalu membalas serangan. King Ha yang melihat itu dengan cepat bergerak tanpa disadari oleh kedua boneka tersebut. Selas, selas, bom. King Ha langsung muncul di belakang kedua boneka tersebut, dan dengan cepat ia mengayunkan belati ke arah lehernya hingga keduanya meledak. Wung! Tepat setelah King Ha membunuh dua boneka darah, 5 boneka darah muncul dan mengepung King Ha disertai melakukan gerakan menyerang, menggunakan berbagai teknik yang pernah keluarga inti Bai Han peragakan dulu. King Ha yang melihat itu terdiam tanpa memasang ekspresi apapun. Rupanya aku harus mengeluarkan kemampuan penuhku agar dapat menghancurkan mereka, gumam King Ha sambil melirik adiknya yang sudah menjauh dari tempatnya bersama puluhan boneka darah. Walau ada beberapa boneka terlihat mengikuti King Hu, ia yakin itu bukan masalah bagi King Hu. Wung! King Ha dengan cepat memasang kuda-kudanya sambil menaruh kedua belatinya di pinggangnya. Teknik belati ilahi, gerakan tebasan surgawi, teriak King Ha. King Ha langsung mengayunkan kedua belatinya lalu memutar tubuhnya berkali-kali. Wung! Sebuah pusaran pun seketika muncul.
Bom bom bom. Kelima serangan boneka darah langsung hancur. Bukan hanya itu saja, kelima boneka tersebut juga ikut hancur menjadi genangan darah. Kini pusaran semakin membesar dan terus membesar. Wung, duar. Suara dengungan seketika terdengar, bersamaan dengan itu ledakan besar tercipta yang langsung menghanguskan para boneka darah. King Ha terlihat tersengal-sengal, pandangannya kini melirik puluhan boneka darah yang telah musnah, walau ada sekitar 3 yang tersisa. King Ha merasa mampu membunuh ketiganya dalam sekali gerakan. Tanpa basa-basi, King Ha pun melesat dengan kecepatan penuhnya. Wus-wus, King Ha langsung melempar kedua belatinya ke arah 2 boneka darah yang ada di depannya, lalu ia sendiri menuju ke boneka darah yang tersisa. Celep, celep, melihat kedua belatinya berhasil menusuk kedua boneka darah untuk membuatnya tidak mampu bergerak. King Ha pun melirik yang tersisa sambil mengayunkan tinjunya. Wus, mati kau bakso pentol, teriak King Ha. Boneka darah yang melihat serangan King Ha pun tersenyum tipis. Aku tak menduga jika rencanaku akan jauh lebih cepat dan sempurna dari yang aku bayangkan. Terima kasih sudah datang sendiri ke tempatku, ucap Bai Han dengan nada tenang yang mengikuti gaya ayahnya dalam berbicara. Mata King Ha seketika melotot, dengan segera ia mencoba menarik diri dari boneka darah yang ternyata adalah Bai Han yang asli. Terlambat, ucap Bai Han lebih dulu muncul sambil mengayunkan tangan kirinya. Muncul, teriak King Ha. Wus, kedua belati King Ha langsung muncul di genggaman tangan King Ha, lalu menyilang kedua belatinya untuk menahan serangan Bai Han. Wus, celep, namun apa daya, tangan kiri Bai Han berubah menjadi kabut dan melewati kedua belati milik King Ha, lalu menusuk jantung King Ha. King Ha langsung memuntahkan seteguk darah. Bersamaan dengan itu, ia kini menatap Bai Han yang memasang wajah datar adiknya. Bai Han tanpa rasa iba pun menggerakkan tangan kirinya ke bawah. Crash! Dantian King Ha seketika hancur, namun terlihat King Ha tidak berteriak kesakitan. Seandainya kita bukan musuh, mungkin aku akan mengajakmu menjadi saudaraku, tapi sayangnya, kalian adalah musuh yang tidak bisa kumaafkan, ucap Bai Han sambil menarik tangan kirinya. Setelah itu, Bai Han kembali mengayunkan tangan kirinya ke arah leher King Ha. Tidak, King Hu terdengar berteriak sekuat tenaga sambil melesat ke arah Bai Han dan kakaknya, yang kini ia lihat sudah terluka parah. Amarah King Hu pun meledak-ledak melihat kakaknya di ambang kematian. Akan ku hancurkan kau sialan, raung King Hu terus melesat tanpa memikirkan yang ada di sekelilingnya. Jangan huer, ini adalah jebakan, teriak King Ha. Hoek, karena memaksakan diri untuk berteriak, King Ha pun menyemburkan darah dari mulutnya dan luka terlihat semakin parah. Serap ingatanku, mungkin kau akan memberikan adikku kesempatan untuk bebas, aku mohon, ucap King Ha dengan cepat melirik Bai Han. Wus. Dengan cepat King Hu muncul sambil mengayunkan tinjunya sekuat tenaga. Wung, duar. Namun tinju King Hu hanya bisa melewati tubuh Bai Han yang berubah menjadi kabut. Akan kubunuh kau bajingan, teriak King Hu. Tidak ingin menyerah begitu saja, King Hu kembali menyerang Bai Han dengan seluruh kemampuannya. Bom bom bom. Namun sekuat apapun ia berusaha, tetap saja semua serangan King Hu hanya bisa melewati tubuh Bai Han. Cukup huer, teriak King Ha. Karena berusaha keras untuk bicara, King Ha pun seketika memuntahkan seteguk darah. Kakak, teriak King Hu seketika tersadar jika saat ini kakaknya sedang terluka parah. Dengan cepat King Hu mendekati kakaknya. Wus, kakak bertahanlah, aku akan mengobatimu, ucap King Hu sambil menangis tersendu-sendu, karena hanya King Ha saja keluarga satu-satunya. Sudah tidak ada gunanya lagi huer, dengarkan kakakmu, selagi sempat. Tidak, aku tidak mau, akan kubunuh bajingan itu dengan segala cara, teriak King Hu langsung memotong ucapan kakaknya. Itulah yang membuat kita jatuh seperti ini, karena kekerasan kepalamu, ucap King Ha sambil memasang wajah sedih. Kau itu adikku satu-satunya, aku sangat berharap kau bisa hidup lebih lama dari kakakmu,
dan satu hal lagi yang ingin kakak ceritakan mengenai informasi yang selama ini kita cari, ucap King Ha dengan suara lemah. King Hu yang mendengar itu seketika tersadar jika selama ini ia keras kepala dan egois. Ia juga terkejut jika kakaknya mengetahui informasi siapa yang telah menghancurkan klan King bersama pembunuh kedua orang tuanya. Selama ini mereka terus mencari siapa pelaku yang membantai klan mereka, termasuk orang tua, adik dan kakak mereka. Bahkan mereka sampai bergabung dengan Menara agar bisa menemukan siapa pelaku yang telah membantai klan mereka. Kakak, jangan bilang. Kata-kata King Hu terhenti, wajahnya sedikit memerah, tapi ia terlihat berusaha mencoba untuk menahan diri dan mendengar ucapan dari kakaknya sendiri. Kau benar Huer. Pelaku yang sebenarnya adalah pemimpin menara bersama sang penasehat, ucap King Ha dengan wajah dipenuhi dendam, amarah, dan terakhir, ketidakberdayaan lantaran saat ini, ia telah diambang kematian. Ini, tangan King Hu seketika terkepal erat saat mendengar ucapan kakaknya. Sementara Bai Han yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka berdua melayang, hanya diam saja sambil mengerutkan keningnya saat mendengar pembicaraan mereka. Aku tidak peduli, mereka adalah bagian orang yang telah membunuh semua keluarga, tidak ada ampun bagi semua orang-orang menara, gumam Bai Han ikut mengepal erat tangannya hingga terdengar bunyi suara tulang patah. Namun nyatanya tidak, saat Bai Han akan bergerak untuk membunuh keduanya, roh Bai Han seketika muncul di samping Bai Han. Tahan dulu tuan, akan lebih bagus jika kau memanfaatkan mereka. Aku juga bisa menyembuhkan orang yang terluka, karena pada dasarnya ia terluka karena kekuatanku, ucap roh surgawi tanpa batas. Mengapa aku harus membutuhkan mereka? Tanya Bai Han dengan nada dingin. Roh surgawi tanpa batas pun langsung menghela nafas panjang. Dinginkan kepalamu tuan, karena terbawa dendam, kau menjadi seperti ini, dan aku akan menjelaskan mengapa mereka bisa berguna untukmu, ucap roh surgawi tanpa batas. Pertama, kau butuh informasi dari mereka. Dengan adanya mereka, mungkin kau akan mudah membasmi semua orang-orang menara untuk membalaskan dendammu, ucap roh surgawi tanpa batas. Kedua, kekuatan mereka. Saat ini kekuatan mereka sebenarnya masih tertahan. Aku merasakan mereka sebenarnya jauh lebih kuat, namun ada segel yang mengekang kekuatan mereka yang sebenarnya, mungkin itu adalah pemimpin menara. Ketiga, aku merasa dengan memanfaatkan mereka, kau bisa menemukan keluargamu yang telah direinkarnasi, karena orang yang kau lukai tadi memiliki kekuatan sejenis pendeteksi jika kau memberikan darah inti darahmu. Ia mampu mencium setiap inti darah seseorang yang terhubung denganmu, walau orang yang kau cari itu berbeda karena telah bereinkarnasi, tapi darahnya dengan darahmu tetaplah sama, sambung roh surgawi tanpa batas. Satu lagi, jika kau berpikir ingin mengambil inti darah mereka lalu mencoba teknik mereka, itu akan percuma, karena hanya mereka saja yang mampu melakukan itu, dan keturunan mereka. Ucap roh surgawi tanpa batas. Bai Han yang mendengar itu tentu saja membeku, karena setelah berhasil membunuh semua orang-orang menara, ia berniat kembali ke benua inti tempat pamannya berada lalu kembali ke bumi tempat ibu, nenek, adik dan semua keluarganya berada. Setelah itu, ia berniat membawa mereka mencari ayah, adik dan pamannya. Itulah yang Bai Han rencanakan. Tapi ia tidak sadar jika mereka semua telah dipindahkan ke tempat yang berbeda, dan beberapa direinkarnasi dan beberapa dibiarkan tetap tinggal oleh roh Asura darah, setelah kematian Bai Han. Ini, Bai Han seketika menjadi bimbang, tentu saja ia sangat membenci semua anggota menara, tapi ia juga sangat mementingkan keluarganya, karena dari awal tujuan membalas dendam adalah kematian keluarganya. Setelah mencoba menenangkan diri, Bai Han pun melirik ke arah King Ha dan King Hu yang saat ini masih bicara. Apa kau bisa melepaskan segel di dalam tubuh mereka juga? Tanya Bai Han melirik ke arah rohnya. Tentu saja bisa, jawab roh surgawi tanpa batas tersenyum kecil. Jadi apakah kau sudah menetapkan pikiranmu saat ini? Tanya roh surgawi tanpa batas. Demi menemukan mereka, akan ku kecualikan mereka berdua, terlebih lagi,
Tujuan mereka berdua bergabung adalah mencari siapa orang yang telah membantai anggota klan mereka, dan pelakunya ternyata adalah pemimpin di mana tempat mereka bergabung. Ucap Bai Han dengan nada tenang. Setelah tahu, karena kekuatan musuhnya sangat kuat, sang kakak pun hanya bisa menyimpannya seorang diri. Karena sadar tidak akan bisa menang dan berpikir jernih jika melindungi adiknya jauh lebih penting daripada balas dendam. Aku yakin jika kakaknya sangat menderita selama ini karena menahan diri, lantaran orang yang di sampingnya adalah pembunuh orang tua beserta anggota klan mereka. Sambung Bai Han. Tep-tep. Saat Bai Han melangkah, pandangan King Hu seketika mengarah ke arahnya dengan tatapan benci. Ingat apa yang kakakmu ini katakan tadi, aku mohon lupakan semuanya, aku hanya ingin kau hidup bahagia Huer, ucap King Ha dengan nada menahan rasa sakit. Lalu tatapan King Ha pun melirik Bai Han. Tepatilah janjimu, setelah kau menyerap ingatanku, lepaskanlah adikku, ucap King Ha. Bai Han seketika tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak menginginkan janji yang tidak pasti, ucap Bai Han dengan nada santai lalu kembali melanjutkan. Bagaimana jika aku akan menyembuhkanmu, tapi dengan satu syarat. Dread, katakan syaratnya. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkan kakakku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, teriak King Hu seketika dengan cepat muncul di depan Bai Han sambil mengangkat kerah jubah Bai Han. Apa begini cara seseorang ingin meminta bantuan? Tanya Bai Han dengan seutas senyum kecil. Uhuk, Huer, kau setidaknya bisa berpikir jauh lebih dewasa saat ini, tapi kenapa kau malah menjadi semakin di luar kendali? Tenangkan dirimu, ucap King Ha sambil mengusap darah yang terus keluar dari mulutnya dan memegangi perutnya yang terus mengeluarkan darah. Tapi kan Kak, dialah yang menyebabkan. Diam Huer, apa kau tidak sadar jika sebenarnya kitalah yang salah di sini? Mengapa kau tidak juga berpikir dewasa? Apa kau pikir dia dan yang lainnya akan mau melawan kita, jika kita tidak terlebih dahulu membuat tempat mereka hancur? Sadarlah Huer, jika orang-orang yang berasal dari dimensi ini sebenarnya adalah orang-orang yang cukup baik dan menginginkan hidup damai. Tapi malah kita datang lalu memburu mereka satu persatu, tentu saja mereka semua akan berusaha untuk membalas dendam. Salah satunya adalah orang yang ada di depanmu ini. Mungkin saat ini dia mencoba untuk bersabar agar tidak membunuh kita, sudah hal baik dia tidak membunuh kita dari awal. Karena jika ia mau, ia bisa membunuh kita dari tadi, teriak King Ha. Mendengar kakaknya berteriak, King Hu seketika membeku, karena baru kalau ini ia dibentak. Tapi di satu sisi, ia juga seketika tersadar jika merekalah yang salah di sini. Maafkan aku, ucap King Hu langsung membungkukkan badannya dengan tulus. Santai saja, walau aku membenci kalian dan kini pikiranku campur aduk, apakah membunuh kalian atau harus memberikan kalian kesempatan kedua, masih di dalam benakku saat ini. Perlu kalian ketahui, jika ayah, adik, dan pamanku juga ikut menjadi korban akibat kelompok kalian, dan pada saat itu aku telah bersumpah jika akan membunuh kalian semua tanpa menyisakan satu pun. Namun aku sadar jika pastinya ada juga orang yang benar-benar berbeda, ada baik ada jahat, mungkin itu adalah hal biasa. Tapi hati yang murni dan tulus itu adalah yang langka, ucap Bai Han melirik keduanya. Kalian berdua adalah salah satunya, dapat terlihat jika kalian memiliki hati yang murni dan tulus. Jadi aku akan memberikan kalian kesempatan kedua, namun dengan sebuah syarat. Jika kalian setuju dengan syaratku, maka aku akan menyembuhkan dia terlebih dahulu lalu setelah itu membuka segel yang ada di dalam tubuh kalian. Apa kalian setuju? Tanya Bai Han. Aku setuju apapun syaratnya, ayo sembuhkan kakakku, ucap King Hu dengan nada cepat. Walaupun syaratnya adalah nyawamu, tanya Bai Han melirik King Hu. Ini, King Hu langsung membeku dan tak lama ia pun langsung memasang wajah penuh tekad. Iya, walau nyawaku sebagai syaratnya, ucap King Hu melirik Bai Han. Hahaha, jangan terlalu serius. Aku hanya bercanda. Tentunya aku tidak akan membunuh kalian,
Ucap Bai Han. Karena kalian sangat berguna bagiku nanti, gumam Bai Han dalam hati. Lalu apa syaratnya? Tanya King Ha. Jadilah saudara sesumpahku yang ketiga dan keempat, karena dengan itu, aku yakin kalian tidak akan berkhianat. Ucap Bai Han. Dari mana kau yakin jika kami tidak akan berkhianat? Tanya King Ha dan King Hu serempak. Oh, itu dapat terlihat dari cara kalian yang saling menjaga satu sama lain, dan juga aku tahu kalian itu bukan saudara kandung, jawab Bai Han dengan nada santai. Ah, begitu ya, ucap King Hu menggaruk kepalanya. Tapi aku tidak terlalu percaya kepada orang yang baru aku kenal, butuh waktu lama aku bisa percaya dengan orang, walau itu adalah kau yang akan menjadi saudara sesumpah kami. Ucap King Hu. Mendengar itu, Bai Han langsung tersenyum tipis. Artinya King Hu telah setuju dengan syaratnya dan ia pun melirik King Ha. King Ha terdiam sesaat, dan tak lama ia pun mengangkat kepalanya. Apakah dengan jika kami setuju syarat itu, kami juga bisa ikut bertarung bersamamu? Tanya King Ha. Tentu saja, memang kau tidak ingin membalas dendam. Jawab Bai Han lalu balik bertanya. Tentu saja aku akan membalas dendam. Tidak hanya itu saja. Aku akan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya, karena organisasi Menara tidak hanya di sini saja, itu terbagi menjadi 3 faksi, dan kami berada di faksi Menara Penelitian. Tugas kami adalah membawa sebanyak mungkin budak untuk diteliti untuk dibuat jadi bahan eksperimen, ucap King Hu. Mata Bai Han seketika melotot saat mendengar itu. Ini... Tapi kenapa aku tidak diberitahu oleh Chen Long jika menara terbagi menjadi 3 faksi? Tentu saja dia tidak tahu, karena nama kedua faksi berbeda. Kedua faksi tersebut tidak menggunakan nama menara agar tidak diketahui banyak orang dan perlu kau ketahui jika faksi kami adalah yang terlemah, jawab King Hu. King Hu juga menjelaskan banyak hal tentang organisasi menara secara mendetail. Tapi Bai Han langsung menahannya dan menyuruhnya untuk bercerita nanti. Karena saat ini ia diberitahu oleh spiritnya jika tidak cepat-cepat menyelamatkan King Ha, maka King Ha bisa mati. 2 jam telah berlalu. Sampai saat ini aku masih tidak bisa percaya jika aku benar-benar bisa diselamatkan, ucap King Ha dengan mata melotot. Bro, setelah tersadar, King Ha dan King Hu pun langsung berlutut. Terima kasih Tuan Muda, kami berjanji akan selalu mengikutimu kemanapun kau pergi, dan akan menjadi tameng serta ujung tombakmu, ucap King bersaudara serempak. Hei, cukup, jangan panggil aku Tuan Muda, umur kalian lebih tua dariku dan juga kita ini akan menjadi saudara sesumpah. Apakah kalian melupakan syaratnya? Ucap Bai Han dengan nada kesal karena dipanggil Tuan Muda. Ah, tentu saja kami ingat, ucap King bersaudara. Jika begitu langsung saja ayo kita buat jika kita mulai hari ini adalah saudara sesumpah. Ajak Bai Han langsung mengeluarkan 3 cawan kecil dan sebotol arak. Setelah memberikan keduanya masing-masing 1 cawan, Bai Han pun langsung menuangkan arak ke cawan mereka masing-masing, termasuk cawannya. Apa kalian siap? Tanya Bai Han. Keduanya mengangguk serempak. Bai Han dan King bersaudara pun langsung menyayat jari mereka lalu meneteskan darah mereka ke dalam cawan. Aku bersumpah akan menjadi saudara yang akan menjaga King Ha dan King Hu, apapun yang terjadi dan dimanapun kalian membutuhkanku, maka aku yang akan pertama kali datang membantu kalian, karena kalian adalah anggota keluargaku. Jika aku melanggar sumpahku, maka aku siap mati pada detik itu juga, teriak Bai Han. Aku bersumpah akan menjadi saudara Bai Han, dan akan selalu menjadi perisainya, dimanapun ia membutuhkan, maka aku akan langsung datang. Karena saudara Bai Han adalah anggota keluargaku, dan aku siap mati pada detik itu juga, jika melanggar sumpahku, teriak King Ha. Aku bersumpah akan menjadi saudara Bai Han, dan akan selalu menjadi ujung tombaknya. Dimanapun ia membutuhkan, maka aku akan selalu berada di sisinya. Dan aku siap mati pada detik itu juga, jika melanggar sumpahku, teriak King Hu kini mengangkat cawannya lalu bertukar cawan sebanyak 2 kali. Setelah melakukan sumpah saudara sedarah,
Kini Bai Han, King Ha dan King Hu seketika tertawa bahagia sembari saling memeluk secara bersamaan. Baiklah, kini waktunya untuk melepas segel yang ada di dalam tubuh kalian berdua, tapi sebelum itu, apakah kalian tahu adanya segel di dalam tubuh kalian? Tepatnya di bawah dantian kalian. Tanya Bai Han sambil melirik King Ha dan King Hu. Tentu kami tahu, orang yang menanam segel ini adalah pemimpin tertinggi menara. Kekuatannya di luar nalar manusia seperti kita. Jadi kami mau tak mau menerima pada saat ia meminta pertumbuhan kami dibatasi. Ucap King Ha sambil mengangguk membenarkan. Karena jika kami menolak, maka kami mungkin akan langsung dibunuh lantaran dikep sebagai mata-mata atau berkhianat, sambung King Hu ikut menjelaskan. Bai Han yang mendengar itu terdiam sesaat. Jadi begitu ya? Kalau begitu kalian berdua duduklah lalu pejamkan mata kalian, aku akan mencoba membuka segel tersebut, ucap Bai Han memberikan perintah. King Ha dan King Hu pun langsung duduk tanpa membantah. Bai Han yang melihat mereka telah duduk langsung memanggil roh surgawi tanpa batas. Baiklah ayo lepaskan segel mereka roh surgawi tanpa batas, ucap Bai Han. Wus, roh surgawi tanpa batas pun langsung muncul. Jadi, apakah Tuan siap jika saya mengendalikan tubuh Tuan selama beberapa menit? Tanya roh surgawi tanpa batas. Iya, lakukan sesukamu, selagi kau memang benar-benar bisa membantunya, aku tak terlalu peduli resikonya, jawab Bai Han. Hais, demi menemukan semua keluarganya, ia rela melakukan apa saja, aku sungguh iri, gumam spirit surgawi tanpa batas. Wus, Dread. Dengan cepat spirit surgawi tanpa batas mengambil alih tubuh Bai Han, lalu tanpa basa-basi ia pun menjulurkan kedua tangannya ke perut King Ha dan King Hu. Terlihat tangan Bai Han yang dikendalikan langsung menembus perut King bersaudara. Wus, dalam hitungan detik, setelah menembus perut King bersaudara, tangan Bai Han langsung keluar sambil memegangi sebuah energi kecil yang memiliki beberapa tulisan kuno. Bom! Kedua tangan Bai Han langsung mencengkram energi tersebut hingga meledak. Jauh di alam celestial, sosok pria muda yang usianya mungkin sangat-sangat tua, kini membuka matanya. Ada seseorang yang bisa menghancurkan paksa segelku, gumam pemuda tersebut. Segel siapa yang dihancurkan? Gumam pemuda tersebut mencoba untuk berpikir. Semoga saja bukan mereka berdua, karena mereka saat ini berada di alam kecil. Sambung pemuda tersebut kembali memejamkan matanya seakan tidak terlalu peduli, lantaran ia memiliki banyak bawahan yang kuat-kuat dan menyebar ke berbagai tempat. Yaps, pemuda tersebut adalah pendiri organisasi menara dan orang yang terkuat di organisasi dimensi alam dewa. Wus, tep-tep, apa kakak Bai Han belum kembali? Tanya Bai Dasing yang baru kembali bersama Chen Long. Belum. Saat ini Tuan Muda mungkin masih melawan dua petinggi yang muncul di luar dimensi alam kegelapan ini, jawab Bo Wuhan sambil memejamkan matanya. Kakak melawan dua petinggi sekaligus, apa kalian ingin membunuh kakak? Dengus Bai Dasing langsung cepat-cepat menyusul kakaknya. Wus, melihat Bai Dasing telah pergi, Chen Long, Bo Wuhan dan Lan Yuheng hanya bisa menghela nafas panjang. Apa rencana Tuan Muda selanjutnya? Kau pasti sempat diberitahu bukan sebelum pergi membantu Bai Dasing, tanya Bo Wuhan kini melirik Chen Long. Langsung menyerang tempat persembunyian pemimpin menara, karena Haner mengatakan jika kegelapan yang ada di tempat ini semakin tidak biasa, maka Haner menduga jika ini perbuatan pemimpin menara. Akan berbahaya jika kita menunda, jawab Chen Long dengan nada serius. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita temui saudara Han dan membantunya agar pertarungannya cepat selesai. Setelah itu kita langsung mencari markas musuh, ucap Lan Yuheng kini mulai bangkit. Tidak, kita lebih dulu yang akan berangkat, mereka berdua akan menyusul kita nanti. Tapi kita berangkat setelah kalian pulih, ucap Chen Long sambil menggelengkan kepalanya. Bo Wuhan yang mendengar itu, kembali memejamkan matanya. Sementara Lan Yuheng hanya bisa menggaruk kepalanya, lantaran tidak bisa mencerna ucapan Chen Long. Sementara Bai Zan, Bai Yu, Ling Sen, Ling Yin,
dan semua anggota keluarga Bai Han berkumpul di wilayah tengah. Apakah perang benar-benar telah berakhir? Tanya Gu Seng melirik ke arah kakek dan nenek Bai Han. Masih belum, walau para anggotanya telah dihabisi, namun pemimpin dan petinggi menara masih hidup. Itu artinya pertarungan yang sesungguhnya mungkin baru dimulai, jawab Bai Zhan dengan nada serius. Benar, kami hanya berharap jika mereka tidak bertarung di tempat ini, jika tidak, tempat ini pastinya akan hancur, ucap Bai Yu dan Ling Yin serempak. Mendengar kata-kata Bai Yu dan Ling Yin, semua orang hanya melirik kedua wanita tersebut dengan tatapan sedikit merinding, lantaran mereka berdualah yang sebenarnya ingin menghancurkan tempat ini. Bukan mereka. Mengapa kalian menatap kami seperti itu? Hah, mau kucolok mata kalian, dengus Bai Yu langsung membentak mereka semua. Aku lupa jika harus kembali berlatih, ucap Gu Seng dan rubah kematian serempak, mereka pun dengan cepat melesat pergi. Aku lupa jika akan memulihkan kondisiku. Kau juga belum pulih saudara Sen, mari kita memulihkan diri bersama, ajak Bai Zhan. Kini terdengar satu persatu mereka semua mencari alasan, agar bisa menjauhi Bai Yu dan Ling Sen. Sementara Ling Hua, Li Qian dan para wanita yang ikut berkumpul di sana, hanya tertawa cekikikan melihat tingkah para pria. Wus, tep-tep, di mana musuhnya Kak, dan siapa mereka? Bai Dasing yang baru saja sampai langsung bertanya kepada Bai Han, sambil melirik kedua pemuda tampan yang tidak pernah ia lihat. Bai Dasing tentu saja tidak akan mengenal King bersaudara, karena mereka sangat jarang muncul, bahkan dapat dikatakan tidak pernah selama mereka datang ke dimensi alam dewa ini. Dan saat melawan Bai Han adalah kemunculan pertama mereka. Bahkan Chen Long pun tidak mengetahui gambaran wajah mereka berdua, ia hanya mengetahui nama dan kekuatan mereka. Oh, mereka akan menjadi saudara kalian juga, karena kakak telah melakukan saudara sesumpah, ucap Bai Han lalu memperkenalkan keduanya. Nama mereka adalah Bai Ha dan Bai Hu, ucap Bai Han menyamarkan nama mereka, lantaran ia sadar jika pastinya akan ada beberapa orang yang tidak menerima kedatangan King bersaudara nanti di kelompoknya. Mendengar itu, Bai Dasing pun langsung mendekati Bai Ha dan Bai Hu. Hehehe, salam kenal, aku Bai Dasing. Jika ada masalah yang tidak bisa kalian tangani, kalian bisa meminta bantuan kepadaku, kekeh Bai Dasing dengan nada bangga. Cukup panggil namaku 3 kali, maka aku pasti akan datang, sambung Bai Dasing. Bai Han, Bai Ha dan Bai Hu yang mendengar itu hanya bisa menggelengkan kepala mereka saja. Hei adik kecil, bualanmu cukup halus juga ya, aku yakin jika orang bodoh yang kau tipu, mungkin ia akan langsung percaya bualanmu itu, celetuk Bai Hu dengan sedikit sindiran. Apa katamu? Hah, adik kecil, dengus Bai Dasing tidak terima. Panggil aku kakak ketiga mulai sekarang dasar bocah nakal, teriak Bai Dasing sambil memasang wajah berkedut-kedut. Saat Bai Hu ingin membalas, Bai Ha lebih dulu menepuk pundak adiknya itu. Apa yang ia katakan benar Huer, ia lebih dulu menjadi saudara kakak tertua, jadi kita panggil dia kakak ketiga. Ingat sumpah saudara sedarah yang kita lakukan tadi, apa kau ingin melanggar sumpahmu, ucap Bai Ha. Wajah Bai Hu seketika menjadi jelek saat mendengar itu. Aku, memanggil monyet sialan ini kakak, bisa-bisa hancur dunia, dengus Bai Hu tidak terima. Sementara Bai Dasing yang mendengar ucapan Bai Ha kini langsung membusungkan dada dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Apa yang dikatakan saudara keempat itu benar, seharusnya kau mendengar kata kakakmu, ejek Bai Dasing. Bai Hu yang mendengar ejekan Bai Dasing ingin membalas. Tapi Bai Han lebih dahulu menengahi. Lupakan perdebatan kalian saat ini, karena ada yang lebih penting kita urus, ucap Bai Han terdiam sesaat. Mungkin saat ini Paman Chen Long, Paman Wuhan bersama saudara Yu Heng sedang pergi ke tempat di mana pemimpin menara bersembunyi, dengan mencari jejak kegelapan yang terus menutupi dimensi alam kegelapan ini. Jadi kita juga harus menyusul mereka, sambung Bai Han sambil melirik Bai Ha dan Bai Hu. Mendengar itu, Bai Ha dan Bai Hu pun mengangguk setuju.
Memang mereka tahu di mana tempat pemimpin menara berada, Kak? Tanya Bai Dasing, saat sadar jika Bai Han melirik Bai Ha dan Bai Hu. Ini cukup mencurigakan. Apa mereka mata-mata atau mungkin saja musuh yang sedang menyamar, Kak? Sambung Bai Dasing melirik Bai Ha dan Bai Hu dengan tatapan mencurigakan. Buk-buk, dasar monyet bodoh, jika kami mata-mata atau musuh, mana mungkin kakak pertama membuat sumpah saudara terhadap kami? Apa kau meragukan kakak pertama Hu? Dengus Bai Hu memukul kepala Bai Dasing. Terlihat Bai Dasing sangat ingin membalas, tapi ia hanya diam sambil mengerucutkan bibirnya karena apa yang dikatakan Bai Hu benar adanya. Ia sadar jika tadi sempat meragukan kakaknya sendiri lantaran terlalu curiga. Sudah lupakan, ayo kita berangkat, firasatku mengatakan, jika kita tidak bergerak cepat, sesuatu yang berbahaya akan segera terjadi, ucap Bai Han langsung mengajak mereka bertiga. Bai Dasing, Bai Ha dan Bai Hu pun mengangguk setuju. Mereka pun langsung melesat ke arah utara yang dipimpin oleh Bai Ha, karena ia tahu betul kemana saja pemimpin menara pergi meninggalkan menara di masa lalu hingga saat ini. Wus, 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 tep-tep. Sementara Chen Long, Bo Wuhan dan Lan Yuheng yang sudah lebih dulu berangkat mencari di mana tempat pemimpin menara berada, kini mendarat di sebuah ruang hampa. Di depan mereka ada sebuah lorong yang sangat gelap, saking gelapnya, mereka tak mampu merasakan jejak kehidupan di dalam lorong tersebut. Apa kau yakin jika ini tempat pemimpin menara berada? Tanya Lan Yuheng sedikit merinding saat melihat ke arah lorong. Ia tentu saja ragu, lantaran tidak bisa melihat apapun di dalam lorong tersebut. Jangankan di dalamnya, bahkan di depan matanya saja, ia tidak mampu melihat apapun saat ini. Aku yakin ia berada di dalam sana dan juga ada sesuatu yang sangat kuat menanti kita juga, jawab Chen Long terdengar serius. Apa sebaiknya kita menunggu saudara Bai Han dan monyet nakal itu saja terlebih dahulu? Firasatku merasakan adanya yang tidak beres di dalam sana, tanya Lan Yuheng melirik Chen Long dan Bo Wuhan. Chen Long dan Bo Wuhan seketika saling melirik satu sama lain. Mereka juga berpikir hal yang sama. Bagaimana menurutmu Wuhan? Tanya Chen Long. Aku rasa Yuheng ada benarnya, semakin banyak kita, maka semakin aman kita. Sambung Bo Wuhan mengangguk setuju. Setelah sepakat menunggu Bai Han dan Bai Dasing, mereka pun langsung duduk bersila di depan lorong kegelapan. Baru saja mereka akan memejamkan mata, suara dengungan seketika terdengar berasal dari dalam lorong. Wus, Chen Long, Bo Wuhan dan Lan Yuheng dengan cepat menghindar saat merasakan adanya sesuatu melesat dari dalam lorong menuju ke arah mereka. Bom bom bom, sebuah api hitam pekat seketika muncul, lalu meledak tepat di tempat ketiganya duduk beberapa saat lalu. Sial, apa-apaan itu? Teriak Lan Yuheng sedikit merinding. Tentu saja Lan Yuheng merinding, karena percikan api hitam tersebut sempat mengenai jubahnya, dan dengan cepat membakar jubahnya tanpa bisa dipadamkan. Beruntung Lan Yuheng dengan cepat melepaskan jubahnya, sehingga ia bisa hidup sampai detik ini. Sementara Chen Long dan Bo Wuhan yang mampu bereaksi cepat, tidak terkena percikan api hitam yang meledak. Ini, mata Chen Long sedikit melebar saat melihat api hitam di depannya, dan ia seketika langsung tersadar jika saat ini pemimpin menara pasti melakukan sesuatu yang bisa membunuh mereka dalam sekejap, jika tidak cepat-cepat menghentikannya. Kalian berdua, tunggu Haner dan Daer di sini, aku akan masuk terlebih dahulu, tanpa menunggu jawaban dari Bo Wuhan dan Lan Yuheng. Chen Long dengan segera berubah ke sosok aslinya. Blus, naga seperti berlian seketika muncul di depan Bo Wuhan dan Lan Yuheng. Saking besar dan cerahnya sosok naga di depannya, kegelapan di depan mereka terlihat tidak berani mendekati sisik Chen Long. Wus, Chen Long yang sudah berubah wujud ke bentuk naga berlian pun langsung melesat ke lorong kegelapan. Terlihat jelas saat tubuh Chen Long melewati lorong, kegelapan di sekitarnya tidak berani mendekati dalam jarak 10 cm. Ini, apa kita akan membiarkan Paman Long pergi seorang diri?
Tanya Lan Yuheng sedikit khawatir. Bo Wuhan yang mendengar itu pun langsung berkata, "Apa kau mampu melewati lorong kegelapan ini seorang diri? Jika kau mampu, maka masuklah," ucap Bo Wuhan dengan nada datar. Lan Yuheng seketika cemberut saat mendengar itu. Tapi apa boleh buat, apa yang dikatakan Bo Wuhan benar adanya. Dret, tep-tep. Sementara Bai Han, Bai Ha, Bai Hu dan Bai Dasing yang melesat seketika berhenti saat mendengar suara ledakan. Itu dia spirit Phoenix api kegelapan, ucap spirit surgawi tanpa batas, suaranya berdengung di dalam kepala Bai Han. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur en semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 skater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.